Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Liani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9, Damiana Nur Firdauza, Ismail Saleh, dan saya sendiri Maulia Samiuti akan menyajikan pembahasan terkait PSAK 50 dan PSAK 71 serta membahas kasus terkait instrumen keuangan. Pertama-tama, saya Maulia Samiuti akan membahas terkait PSAK 50. Tujuan PSAK 50 adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit, juga klasifikasi bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait, dan keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus. PSAK 50 diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali satu penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan fitura bersama yang dicatat berdasarkan PSAK 65, PSAK 4, atau PSAK 15. Akan tetapi dalam beberapa kasus, PSAK tersebut mengizinkan entitas untuk mencatat menggunakan PSAK 55. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja yang diatur dalam PSAK 24. Yang ketiga, kontrak asuransi sesuai PSAK 62. Namun PSAK 50 berlaku untuk derivatif yang melekat pada kontrak asuransi jika PSAK 5 mensyaratkan mencatat kontrak derivatif secara terpisah. Keempat, instrumen keuangan yang termasuk dalam dukungan lingkup kontrak asuransi PSAK 62. Yang kelima, instrumen keuangan kontrak dan kewajiban dalam transaksi pembayaran berdasarkan PSAK 53. Perlu dicatat bahwa PSAK 55 yang dimaksud PSAK 50 ini telah digantikan oleh PSAK 71 per 1 Januari 2020. Klasifikasi instrumen keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, klasifikasi aset keuangan termasuk ke dalamnya kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Klasifikasi yang kedua yaitu liabilitas keuangan termasuk ke dalamnya kewajiban kontraktual dan kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Klasifikasi ketiga yakni ekuitas di mana kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Penyajian yang dimaksud PSAK 50 yakni penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengkategorikan instrumen tersebut atau komponen-komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. Instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Kondisi kedua, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Instrumen tersebut merupakan non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual dapat dikecualikan dari definisi liabilitas keuangan dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur berikut. 1. Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas dilikuidasi. Kedua, instrumen berada dalam kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Ketiga, seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain memiliki fitur yang identik. Keempat, selain kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menerima kas atau aset keuangan lain. Kelima, adanya jumlah arus kas yang diharapkan yang dapat diatribusikan ke instrumen. Instrumen atau komponen instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dapat diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki fitur berikut. 1. Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas pada saat entitas dilikuidasi. Kedua, instrumen berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain. Ketiga, seluruh instrumen keuangan yang berada pada kelas instrumen yang merupakan subordinat dari seluruh kelas instrumen lain harus memiliki kewajiban kontraktual identik bagi entitas penerbit untuk menyerahkan bagian prorata aset neto pada saat likuidasi. Entitas mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai instrumen ekuitas sejak tanggal ketika instrumen memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi yang diatur dalam paragraf yang disebutkan. Kemudian, entitas mereklasifikasi instrumen keuangan sejak tanggal ketika instrumen tidak lagi memiliki seluruh fitur atau memenuhi kondisi di paragraf tersebut. Untuk perhitungan reklasifikasinya dibagi menjadi dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika entitas mereklasifikasi instrumen ekuitas sebagai liabilitas keuangan, maka liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar instrumen tersebut pada tanggal
tanggal reklasifikasinya. Kemudian, entitas juga mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat dari instrumen ekuitas dan nilai wajar liabilitas keuangannya. Kondisi yang kedua, entitas mereklasifikasi liabilitas keuangan sebagai ekuitas. Maka, instrumen ekuitas tersebut diukur pada jumlah tercatat liabilitas keuangan pada tanggal reklasifikasi. Dapat disimpulkan bahwa fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual salah satu pihak dari instrumen keuangan. Namun dalam beberapa kondisi, instrumen keuangan yang tanpa kewajiban kontraktual dapat dikatakan sebagai liabilitas keuangan apabila memang secara substansial instrumen tersebut merupakan liabilitas, atau instrumen tersebut merupakan kombinasi dari fitur instrumen ekuitas dan fitur liabilitas keuangan. Kondisi yang kedua, jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menghindari penyelesaian kewajiban kontraktualnya. Kondisi yang ketiga, instrumen keuangan tersebut tidak secara eksplisit menetapkan kewajiban kontraktualnya, namun instrumen tersebut dapat menetapkan kewajiban secara tidak langsung melalui persyaratan dan ketentuan yang ada padanya. Kontrak yang akan diselesaikan entitas dengan menyerahkan atau menerima instrumen ekuitas dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lain dengan jumlah yang bervariasi merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Contohnya, kontrak yang mewajibkan entitas untuk menyerahkan 100 lembar instrumen ekuitasnya sebagai pengganti kas yang bernilai setara dengan 100 on emas. Ini dapat dikatakan sebagai liabilitas keuangan. Contoh sebaliknya, itu penerbitan opsi saham yang memberi hak kepada pihak lawan untuk membeli saham yang diterbitkan entitas dalam jumlah yang telah ditetapkan dengan harga yang telah ditetapkan atau dengan obligasi dengan nilai pokok yang telah ditetapkan. Ini merupakan instrumen ekuitas. Instrumen keuangan dapat mensyaratkan entitas untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain atau jika tidak, menyelesaikannya sebagaimana jika instrumen tersebut merupakan liabilitas keuangan. Dalam keadaan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan yang berada di luar kendali penerbit maupun pemegang instrumen. Instrumen keuangan tersebut adalah liabilitas keuangan bagi penerbit, kecuali jika bagian dari ketentuan penyelesaian kontingensi tersebut tidak sah. Kedua, penerbit dapat disyaratkan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kas atau dengan penyerahan aset keuangan lainnya hanya dalam kondisi penerbit likuidasi. Yang ketiga, instrumen tersebut memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16 A dan B. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. Contohnya, opsi saham yang memberi pilihan kepada penerbit untuk menentukan penyelesaian secara neto dengan kas atau mempertukarkan sahamnya dengan sejumlah kas. Ini bukan merupakan instrumen ekuitas. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang satu menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan kedua memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury tersebut dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas diakui oleh entitas secara langsung dalam ekuitas. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurang ekuitas. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atau jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Yang dimaksud dengan harus memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus ini berarti bahwa hak saling hapus itu harus tidak kontingensi atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipastikan secara hukum terhadap seluruh keadaan, yaitu keadaan situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan, dan peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan.
Kondisi yang ditetapkan di paragraf sebelumnya umumnya tidak dapat dipenuhi dan saling hapus biasanya tidak tepat jika 1. Beberapa instrumen keuangan yang berbeda digunakan untuk meniru fitur yang terdapat dalam instrumen keuangan tunggal. 2. Aset keuangan dan liabilitas keuangan timbul dari instrumen keuangan dengan exposure risiko utama yang sama namun melibatkan pihak lawan yang berbeda. Ketiga, aset keuangan atau aset lain dijaminkan sebagai anggunan untuk liabilitas keuangan yang bersifat non-recourse. 4. Aset keuangan ditempatkan oleh debitur dalam wali amanat untuk keperluan pelunas kewajiban tanpa aset keuangan tersebut diterima oleh kreditur pada saat penyelesaian kewajiban. 5. Kewajiban yang timbul akibat dari kejadian yang menyebabkan kerugian diperkirakan dapat dipulihkan melalui pihak ketiga dengan klaim kontrak asuransi. PSAK 50 ini berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2015. Demikian presentasi saya terkait pembahasan PSAK 50. Untuk pembahasan PSAK 71 akan disajikan oleh Damiana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas PSAK 71. Pada PSAK ini kita akan membahas 6 bab, yaitu tujuan, ruang lingkup, pengakuan dan penghentian pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan akuntansi lindung nilai. Bab 1 yaitu tujuan. PSAK ini menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali investasi entitas anak asosiasi joint venture, hak dan kewajiban yang diatur dalam sewa, hak dan kewajiban pemberi kerja, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam pencatatan entitas penerbit, hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi, kontrak dalam rangka kombinasi bisnis, komitmen pinjaman dan provisi, transaksi-transaksi berbasis saham, hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang disyaratkan untuk menyelesaikan liabilitas yang diakui sebagai provisi, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan. Selanjutnya, pada persyaratan penurunan nilai dalam pernyataan ini, diterapkan untuk hak berdasarkan PSAK 72 yang dicatat sesuai dengan pernyataan ini untuk tujuan pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Komitmen pinjaman berikut termasuk dalam ruang lingkup, yaitu yang pertama liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau dengan penyerahan atau penerbitan instrumen keuangan lain, dan yang ketiga adalah pinjaman pada suku bunga di bawah bunga pasar. Selanjutnya, kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan yang dapat diselesaikan secara neto dengan kas atau instrumen keuangan lain atau dengan mempertukarkan instrumen keuangan. Pada bab ketiga, yaitu pengakuan dan penghentian pengakuan, akan dibahas pengakuan awal, penghentian pengakuan aset keuangan, dan penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Pada pengakuan awal, entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat entitas pertama kali mengakui aset keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai kriteria klasifikasi dan mengukurnya pada pengukuran awal. Ketika entitas pertama kali mengakui liabilitas keuangan, entitas tersebut mengklasifikasikannya sesuai kriteria klasifikasi dan mengukurnya pada pengukuran awal. Pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu di antara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Untuk penghentian pengakuan aset keuangan, entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika yang pertama, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Entitas mengalihkan aset keuangan jika dan hanya jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut, atau mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui kesepakatan.
Penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Pertukaran atas instrumen utang dengan persyaratan yang substansial berbeda atau terdapat modifikasi secara substansial, maka dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non-kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi. Pada bab 4, yaitu klasifikasi, kita akan membahas mengenai klasifikasi aset keuangan, klasifikasi liabilitas keuangan, derivatif melekat, dan reklasifikasi. Pada klasifikasi aset keuangan, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengukuran aset keuangan diukur pada yang pertama, biaya perolehan diamortisasi, di mana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan persyaratan kontraktual menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga, atau biasa yang kita sebut dengan SPPI. Kemudian yang kedua, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan ke prinsip lain, di mana aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Persyaratan kontraktual menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga. Yang ketiga, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, di mana aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal di atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya akan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Dari ketiga tadi akan diukur menggunakan dua dasar. Yang pertama, model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan. Bukti yang relevan termasuk, tapi tidak terbatas pada yang pertama, kinerja yang dievaluasi dan dilaporkan. Yang kedua, ada resiko yang dikelola, kemudian kompensasi kepada manajemen. Dua dasar yang kedua yaitu arus kas kontraktual dari aset keuangan. Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok, di mana yang dimaksud adalah nilai wajar pengakuan awal, dan bunga yang di dalamnya termasuk imbalan untuk nilai waktu atas uang, resiko kredit, resiko, biaya peminjaman standar, dan juga margin laba, atau biasa yang kita sebut SPPI atau Solid Payment of Principal and Interest. Pada opsi untuk menetapkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dapat dilakukan jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan, atau biasa yang disebut accounting mismatch. Pada aset keuangan, reklasifikasi jika dan hanya jika entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan, entitas mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh. Berikut adalah gambaran agar kita dapat mengklasifikasi aset keuangan. Dapat kita lihat di sini ada 3 komponen dari aset keuangan. Yang pertama ada instrumen utang, kemudian derivatif, lalu ekuitas. Kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Instrumen utang terlebih dahulu. Pada pengelompokan awal di aset keuangan ditentukan oleh yang ada dua, yaitu arus kas kontraktual dan model bisnis. Untuk menjawab pertanyaan pertama adalah apakah arus kas kontraktual itu hanya SPPI atau ada yang lain? Apabila SPPI dan yang lainnya akan diukur pada FVTPL. Sedangkan apabila arus kas kontraktual itu termasuk pada SPPS saja, maka
Kita lanjut di pertanyaan berikutnya mengenai model bisnis. Pertanyaan pertama yaitu model bisnis ini, apakah entitas menerapkan model bisnis untuk memiliki aset saja? Jika iya, maka akan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Apabila entitas menerapkan opsi nilai wajar, maka akan diukur pada FVTPL. Untuk pertanyaan kedua mengenai model bisnis, yaitu apakah entitas memiliki model bisnis untuk memiliki aset dan menjual aset? Jika iya, maka akan diukur pada FVOCI. Dan apabila entitas memilih untuk menerapkan opsi nilai wajar, maka akan menerapkan pengukuran pada FVTPL. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apabila entitas memiliki model bisnis tidak termasuk pada model bisnis 1 dan model bisnis yang kedua, dan tidak memenuhi antara dua tersebut, maka langsung diukur pada FVTPL. Selanjutnya pada komponen derivatif. Komponen derivatif adalah langsung pada pengukuran diukur pada FVTPL. Untuk ekuitas juga sama, yaitu langsung diukur pada FVTPL. Apabila entitas menetapkan opsi untuk nilai wajar, maka dapat diukur pada FVOCI. Selanjutnya, klasifikasi liabilitas keuangan. Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, kontrak jaminan keuangan, komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar, dan yang terakhir imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Untuk opsi menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan untuk diukur pada FVTPL jika mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang disebut dengan accounting mismatch tadi. Kemudian yang kedua adalah dikelola dan dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya adalah derivatif melekat yang merupakan suatu komponen dari hybrid contract yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif dengan efek pada arus kas dari instrumen yang dikombinasikan berbeda daripada pola yang sama dengan derivatif yang berdiri sendiri. Terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kontrak hibrida dengan aset keuangan sebagai kontrak utama. Jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang merupakan aset sesuai dengan lingkup PSAK 71, maka entitas menerapkan kriteria persyaratan 71 pada keseluruhan kontrak hibrida. Kemudian yang kedua, kontrak hibrida lainnya, jika kontrak hibrida mengandung kontrak utama yang bukan merupakan aset sesuai dengan lingkup PSAK 71, derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif sesuai pernyataan ini. Untuk klasifikasi, entitas tidak mereklasifikasi liabilitas keuangan. Selanjutnya untuk bab 5, yaitu pengukuran, akan disampaikan oleh Ismail. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi PSAK 71 yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mbak Damiana terkait bab pengukuran. Pada bab ini ada 7 hal yang dibahas. Yang pertama itu pengukuran awal, yang kedua pengukuran selanjutnya aset keuangan, yang ketiga pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan, yang keempat pengukuran biaya perolehan diamortisasi, yang kelima penurunan nilai, yang keenam reklasifikasi aset keuangan, dan yang ketujuh keuntungan dan kerugian. Pengakuan awal. Kecuali untuk piutang dagang dalam ruang lingkup paragraf 5.1.3, entitas mengukur pada nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Ruang lingkup paragraf 5.1.3 dituliskan bahwa
Saat pengakuan awal, entitas mengukur piutang dagang sesuai dengan harga transaksi, seperti yang didefinisikan dalam PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jika piutang dagang tidak mengandung komponen pendanaan yang signifikan sesuai dengan PSAK 72, atau ketika entitas menerapkan panduan praktis sesuai PSAK 72 paragraf 63. Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan paragraf PP 5.1.2a. Dalam paragraf tersebut dituliskan bahwa entitas mencatat instrumen tersebut pada tanggal pengakuan awal sebagai berikut. 1. Entitas mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua, setelah pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor termasuk waktu yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas. Pengukuran selanjutnya aset keuangan dan liabilitas keuangan. Untuk aset keuangan, setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau nilai wajar melalui laba rugi. Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai di bagian 5.5 untuk aset keuangan yang diukur pada perolehan diamortisasi sesuai dengan paragraf 4.1.2 dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2a. Untuk bagian liabilitas keuangan, setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai dengan paragraf 4.2.1 sampai dengan 4.2.2. Dalam paragraf tersebut dituliskan bahwa entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Setelah pengakuan awal, entitas dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan. Kedua pengukuran ini, aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai yang ditetapkan sebagai item lindung nilai. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi. Pengukuran ini hanya terkait aset keuangan. Yang pertama, yaitu metode bunga efektif. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Modifikasi atas arus kas kontraktual. Entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Penghapusan. Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki perkiraan wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusan merupakan kejadian penghentian pengakuan. Penurunan nilai. Yang pertama, pengakuan kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengakui penyisian kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur, piutang sewa, aset kontrak, atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai. Yang kedua, menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan. Pada saat tanggal pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal entitas. Dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Aset keuangan yang dimodifikasi. Jika arus kas kontraktual atas aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi dan aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, entitas menilai
apakah terdapat kenaikan signifikan dalam risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut sesuai dengan paragraf 5.5.3 dengan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan kontraktual yang dimodifikasi dan risiko gagal bayar yang terjadi pada saat pengakuan awal berdasarkan ketentuan kontraktual yang tidak dimodifikasi. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisian kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Selanjutnya, pendekatan yang disederhanakan untuk piutang dagang, aset kontrak, dan piutang sewa. Entitas selalu mengukur penyisian kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 72 dan piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK 73. Pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan A. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi. Nilai waktu uang, informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Tujuan penurunan nilai itu sendiri yaitu untuk mengakui kerugian ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, baik dinilai secara individu atau kolektif, dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan atau forward looking. Reklasifikasi aset keuangan. Yang pertama, entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang diakui sebelumnya. Yang kedua, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Yang ketiga itu, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru. Yang keempat, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Yang kelima, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasikan pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Yang keenam, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Yang ketujuh, jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi, kecuali jika instrumen tersebut merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain. Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam pendapatan komprehensif lain.
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2a dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam pendapatan komprehensif lain. Dividen diakui pada laba rugi ketika hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas, dan jumlah dividen dapat diukur dengan andal. Investasi pada instrumen ekuitas. Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan dalam menghasilkan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontijen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22. Liabilitas yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas menyajikan dalam laba rugi seluruh keuntungan atau kerugian atas komitmen pinjaman dan kontrak kejaminan keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan paragraf 4.1.2a diakui dengan penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Selanjutnya, akuntansi lindung nilai. Pada bab ini ada 6 yang dibahas. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai. Yang kedua, instrumen lindung nilai. Yang ketiga, item lindung nilaian, hedged item. Yang keempat, kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai. Yang kelima, akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian. Yang keenam, lindung nilai atas kelompok item. Yang ketujuh, opsi untuk menetapkan exposure kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi lindung nilai. Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola exposure yang timbul dari risiko tertentu yang dapat memengaruhi laba rugi. Entitas dapat memilih untuk menetapkan hubungan lindung nilai antara instrumen lindung nilai dan item lindung nilai, hedged item. Instrumen lindung nilai, instrumen kualifikasian. Derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa return option. Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, hanya kontrak dengan pihak eksternal dari entitas pelapor dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Penetapan instrumen lindung nilai. Entitas dapat menetapkan instrumen lindung nilai secara kombinasi dan gabungan dari instrumen berikut ini. Yang pertama, beberapa atau sebagian dari instrumen derivatif, dan yang kedua, beberapa atau sebagian dari instrumen non-derivatif. Instrumen derivatif yang menggabungkan return option dan purchase option tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai. Item lindung nilai atau hedged item. Entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari item sebagai item lindung nilaian. Dalam hubungan lindung nilai, keseluruhan item mencakup seluruh perubahan arus kas atau nilai wajar dari suatu item. Entitas dapat menetapkan suatu item secara keseluruhan atau komponen dari suatu item sebagian item lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Dalam hal tersebut, entitas hanya dapat menetapkan jenis-jenis komponen berikut sebagai item lindung nilai. Yang pertama itu hanya perubahan dalam arus kas atau nilai wajar dari item yang dapat diatribusikan kepada resiko spesifik atau berbagai resiko, komponen resiko. Yang kedua, satu atau lebih arus kas kontraktual yang dipilih.
Dan yang ketiga, komponen dari jumlah nominal, yakni bagian tertentu dari jumlah suatu item. Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai. Suatu hubungan lindung nilai memenuhi syarat akuntansi lindung nilai hanya jika seluruh kriteria berikut dipenuhi. Hubungan lindung nilai hanya terdiri dari instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat dan item lindung nilaian yang memenuhi syarat. Pada insepsi hubungan lindung nilai, terdapat penetapan dan dokumentasi formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan dan strategi manajemen risiko entitas dalam pelaksanaan lindung nilai. Hubungan lindung nilai memenuhi seluruh persyaratan efektivitas lindung nilai. Akuntansi untuk hubungan lindung nilai kualifikasian. Entitas menerapkan akuntansi lindung nilai untuk hubungan lindung nilai yang memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1. Terdapat 3 jenis hubungan lindung nilai. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Yang kedua, lindung nilai atas arus kas. Yang ketiga, lindung nilai investasi dalam kegiatan usaha luar negeri. Lindung nilai atas nilai wajar. Selama lindung nilai atau nilai wajar memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, hubungan lindung nilai dicatat sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian instrumen lindung nilai diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian lindung nilai atas item lindung nilai menyesuaikan nilai tercatat item lindung nilai jika dapat diterapkan dan diakui dalam laba rugi. Lindung nilai atas arus kas. Selama suatu lindung nilai atas arus kas memenuhi kriteria kualifikasian dalam paragraf 6.4.1, hubungan lindung nilai harus dicatat sebagai berikut. Komponen ekuitas terpisah yang terkait dengan item lindung nilai disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif atas instrumen lindung nilai sejak dimulainya lindung nilai dan perubahan kumulatif pada nilai wajar nilai kini dari item lindung nilai. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif. Yang ketiga, setiap sisa keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai merupakan ketidakefektifan lindung nilai yang diakui dalam laba rugi. Yang keempat, jumlah yang telah diakumulasikan dalam cadangan lindung nilai atas arus kas sesuai dengan poin A tadi. Lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri dicatat sebagai bagian dari investasi neto, yaitu bagian keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan bagian yang tidak efektif diakui dalam laba rugi. Lindung nilai atas kelompok item. Kelayakan dari kelompok item sebagai item lindung nilai. Sekelompok item merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat jika terdiri dari item kelompok item yang secara tersendiri merupakan item lindung nilai yang memenuhi syarat. Selanjutnya, item dalam kelompok tersebut dikelola secara berkelompok untuk tujuan manajemen risiko. Selanjutnya, dalam hal lindung nilai atas arus kas untuk kelompok item yang variabilitas arus kasnya diperkirakan tidak proporsional terhadap variabilitas keseluruhan dalam arus kas kelompok sehingga posisi risiko yang saling hapus. Penetapan komponen dari jumlah nominal. Suatu komponen yang merupakan bagian dari kelompok item yang memenuhi syarat adalah item lindung nilai yang memenuhi syarat jika penetapannya konsisten dengan tujuan manajemen risiko entitas. Penyajian. Untuk suatu lindung nilai atas kelompok item dengan posisi risiko saling subsidi, di mana risiko yang dilindung nilai mempengaruhi pos yang berbeda pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian lindung nilai dalam laporan tersebut disajikan dalam pos yang berbeda dengan pos yang dipengaruhi oleh item lindung nilai. Posisi neto nihil. Entitas diizinkan untuk menetapkan dalam hubungan lindung nilai yang tidak termasuk instrumen lindung nilai asalkan yang pertama itu lindung nilai adalah bagian dari strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan. Yang kedua, posisi neto yang dilindung nilai berubah nilainya selama masa strategi lindung nilai atas risiko neto yang berkelanjutan. Dan entitas menggunakan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat untuk melindung nilai risiko neto. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai normalnya
diterapkan untuk posisi neto ketika posisi neto tidak nihil dan dilindung nilai dengan instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat. Bagian 4, tidak menerapkan akuntansi lindung nilai atas posisi neto nihil akan menimbulkan hasil pencatatan yang tidak konsisten. Opsi untuk menetapkan exposure kredit yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang pertama, kelayakan exposure kredit untuk penetapan pada nilai wajar melalui laba rugi. Entitas dapat menetapkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika nama exposure kredit dan senioritas instrumen keuangan cocok dengan instrumen yang dapat diperlakukan sebagai derivatif kredit. Yang kedua, akuntansi untuk exposure kredit yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar pada saat penetapan diakui segera dalam laba rugi. Untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sesuai paragraf 4.1.2a, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain segera direklasifikasi dari ekuitas ke dalam laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi yang terdapat pada PSAK 1. Tanggal efektif. Entitas harus menerapkan pernyataan ini untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Jika entitas melakukan penerapan dini, maka fakta tersebut diungkapkan dan menerapkan seluruh persyaratan dalam pernyataan ini pada saat bersamaan. Entitas juga menerapkan amandemen pada lampiran C pada saat bersamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas Q1 yang terdiri dari dua part. Part pertama, kelompok kami menganalisis bahwa tujuan model bisnis entitas adalah untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, yaitu semata atas pembayaran pokok dan bunga. Penjualan tidak akan bertentangan dengan tujuan tersebut karena hal ini dilakukan sebagai akibat dari peningkatan resiko kredit aset. Penjualan juga diyakini tidak berulang atas dasar kebutuhan pendanaan yang tidak terantisipasi. Dengan demikian, penjualan tidak akan bertentangan dengan tujuan model bisnis entitas. Dalam hal ini, atas entitas utang tersebut, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengukuran awal, aset keuangan diukur pada biaya perolahan diamortisasi. Selanjutnya pada part kedua, kelompok kami menganalisis bahwa tujuan model bisnis entitas adalah untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Entitas tidak hanya memperoleh arus kas kontraktual, namun juga melakukan analisa terhadap aset keuangan tersebut, sehingga di masa depan akan sangat mungkin melakukan penjualan aset sebelum jatuh tempo. Sehingga arus kas kontraktual tidak hanya pembayaran pokok dan bunga, tapi ada juga efek dari penjualan aset tersebut. Dalam hal ini, atas investasi utang tersebut, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengukuran awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi.